berhalangan atau dihalang-halangin. Kita doakan guru-guru kita semuanya dipelihara kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Bapak Ibu semua yang hadir, yakni dari semua angkatan alumni 50 Jakarta Timur ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tentunya sebelum dilanjutkan, ini temanya kalau nggak salah rumah tangga ya. Rumah tangga itu ini. Sebelum kita lanjutkan, ada yang udah punya cucu belum? Ada. Ada yang punya anak 5, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 12. Kalau berbicara masa rumah tangga, kayaknya Al-Fakir ya nggak paham ke sini ya. Karena ada yang punya cucu. Saya makanya baru kemarin rumah tangganya belum lama. Lebih baru 8 tahun belum lama. Kalau cucu udah lama tuh. Yang pantas sudah punya cucu mana orangnya? Nah ini mau ngerti bener. Jauh-jauh nih manggil Al-Fakir lihat dari Jati Asri Gausa masih Tuhannya pantas minum. Ya ya, Masya Allah. Jadi kalau berbicara rumah tangga yang pantas yang udah duluan, apalagi yang udah punya cucu, udah ngerasain itu, ngerasain dulu apa kan? Lanjut ke ini. Lanjut ya. Hadir rahimakumullah, tentunya pada malam ini mohon maaf saya nggak pantas kalau kasihan rumah tangga anak. Jadi kita berbagi informasi aja. Saya indah berarti nanti informasi yang pantas mau lanjut indah. Hadir rahimakumullah, memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah adalah dambaan bagi semua pasangan, baik suami maupun istri. Benar nggak? Pengen banget rumah tangga kita harmonis, pengen banget rumah tangga kita sakit, sakinah. Akan tetapi untuk mewujudkannya nggak gampang, untuk mewujudkannya nggak mudah, nggak semudah membalikan telapak tangan dengan Ustaz. Mohon maaf, apalagi di zaman seperti sekarang ini, di kehidupan seperti sekarang ini, jangankan kita membangun rumah tangga harmonis, rumah tangga sakinah, rumah tangga mawaddah, rumah tangga warahmah, untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saja ini sebuah prestasi yang luar biasa. Benar tuh. Kita bertahan alhamdulillah. Kalau kita lihat di KUA hampir tiap hari, di Kota Bekasi seminggu ada yang 1.000 orang masuk antri. Nauzubillah min. Kita alhamdulillah keluarga kita masih mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempertahankan keutuhan rumah tangga ini sebuah prestasi. Kenapa prestasi? Karena yang namanya rumah tangga, yang namanya pernikahan ini ibadah yang lama. Pakai banget. Bener nggak? Lama nggak nih? Lama. Kenapa ibadah rumah tangga ini lama? Berapa lama kita berumah tangga? Berapa lama kita menikah? Selama kita masih berjodoh dengan suami kita, selama kita masih berjodoh dengan istri kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak. Benar? Mohon maaf nih, mari kita muhasabah diri, kita evaluasi diri, apalagi ini masih suasananya tahun baru, benar ya? Suasana tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam 1445 Hijriyah, meninggalkan tahun yang lalu 1444 Hijriyah. Alhamdulillah kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram bulan yang sangat baik, bulan yang sangat bagus. Kira-kira tanggal berapa sekarang? 10 Muharram.
Lewat tuh. Iya, 10 Muharram kalau nggak salah kemarin hari Jumat. Nah, sekarang udah masuk tanggal 12 Muharram. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Mari kita perbaiki nih. Kita perbaiki diri kita, kita evaluasi diri kita. Kita benerin diri kita. Kita dulu nih, orang lain biarin dah. Kita dulu yang pertama kita benerin. Ya, sebelum kita ngebelin orang, kita dulu pribadi nih. Dikit-dikit jangan banyak-banyak. Ya, kalau banyak-banyak bahasa Betawinya meletup ntar. Ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita perbaiki diri, introspeksi diri, refleksikan diri. Apa maksudnya? Oh maaf nih, ya. Kita benerin diri kita, apakah diri kita sudah sesuai, sudah berjalan sesuai apa? Pada koridor yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ini bulan Muharram, tahun baru, ya, kita nggak lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sampai tahun ini nggak lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sampai bulan ini nggak lebih baik dari bulan kemarin. Jangan sampai hari ini nggak lebih baik dari hari kemarin. Kalau tahun ini kita nggak lebih baik dari hari kemarin, bulan ini nggak lebih baik dari bulan kemarin, hari ini nggak lebih baik dari hari kemarin, na'udzubillah bu, kita termasuk orang yang celaka. Ya Allah. Kenapa kita termasuk orang celaka? Karena kata baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW, beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbi, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang maju, orang yang bahagia. Jadi kalau hari ini lebih baik dari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Iya, rugi. Ibarat penjual berdagang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Kenapa? Belum tenaganya, belum waktunya, nggak ada untung, nggak ada untungnya. Bahkan kasarnya modal juga nggak kebalik itu. Nah, sama aja rugi. Tuh ya Allah ya Karim. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk dari hari kemarin, dia tergolong orang yang celaka. Na'udzubillahi min itu hadis Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, mari kita perbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, apa yang Allah sampaikan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ngantuk, tidur sambil makanin. Esnya harus sudah. Kuenya berkemana ya? Iya. Kalau tidur nggak apa-apa, ya. Asal jangan belakang. Hadirin rahimakumullah,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Apal bener itu mah. Itu ayat langganan kalau mau nikah. Maka jangan sering baca, nanti nikah lagi. Amin. Ya Allah ya Karim. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya yang namanya pernikahan adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa pernikahan ini? Agar kehidupan kita lebih baik. Agar kehidupan kita tercipta sebuah ketenangan, ketentraman, kenyamanan, rasa kasih dan sayang. Kira-kira ibu-ibu rumah tangganya udah aman belum ya? Udah nyaman belum ya? Udah rasa kasih sayang belum ya? Gak tahu rumahnya. Udah sih kemarin-kemarin mah. Mudah-mudahan sekarang juga udah. Alhamdulillah. Yang udah alhamdulillah, yang belum terus kita ciptakan kedamaian, kita ciptakan ketentraman. Dengan apa? Kita introspeksi diri kita. Insya Allah agama Islam mengajarkan kepada kita semua agar hendaknya rumah tangga ini dijadikan instansi yang aman, yang nyaman, instansi yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, kekuatan kokoh. Bagi siapa? Bagi ahli keluarga. Kita kan sebagai muslim nih, ada nggak yang non muslim? Nggak ada. Sekarang kan biasa lagi rame nih, iya, kegiatan muslim yang hadir orang muslim. Ada rame ya? Iya, orang Israel di TV. Iya, kegiatan TV. Iya, kegiatan muharraman yang hadir berbagai macam agama. Ini kegiatan Islam apa ya? Ya semua agama diundang. Alhamdulillah kita muslim semua. Tapi yang nonton malam ini nggak cuma muslim, bener ya? Yang lain nih, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat bagi semua manusia ada. Insya Allah, karena yang nama rumah tangga mah pasti manusia. Kalau bukan manusia nggak rumah tangga tuh. Apa artinya semua agama rumah tangga, benar? Tetapi agama Islam mengajarkan dengan apa? Dengan Al-Quran maupun hadis. Kita sebagai umat Islam bahwasannya Al-Quran dan hadis ini sebagai landasan. Untuk apa? Untuk mewujudkan keluarga yang baiti jannati. Itu judulnya ya? Iya. Keluarga baiti jannati atau keluarga yang sakinah, mawadah, sama gampang bener ngomongnya itu. Iya, keluarga sakinah, warahmah, mawaddah, gampang gak tuh? Tapi mempraktekannya nggak gampang ya Ustaz ya. Butuh perjuangan seperti ngaji pada malam ini nggak gampang kan ya? Iya, Ustaz Tomatullah ngaji begini Ustaz. Kalau Fakir bilang apa? Coba pada kamusnya dan bertanya kayak gitu. Kalau ada musik, kalau ada dangdutan, kalau ada kamus, enggak undang-undang juga datang, bener ya? Iya, yang ngasih tahu cuma 1-2 orang, yang mudah menurut saya datang gitu. Iya, mengaji berat, ngaji berat. Bahkan itu pahalanya seperti orang sholat 1000 rakaat. Ya Allah, sudah sholat 1000 rakaat. Sholat tarawih capek ini pahalanya balasannya ini besar, makanya berat. Berobatan mengobola jam 1 jam 2. Apa subuh ditungguin, bener Bu? Iya, ibunya udah nungguin. Ya, Ella, ya. Iya, jangan tidur Bu, emang begini ya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah malam ini nggak lama-lama nampaknya ya. Kita mulai ngobrol malam. Insya Allah Al-Fakir Uyat akan menyampaikan apa? Insya Allah 5 prinsip. 5 prinsip untuk mewujudkan keluarga baiti jannati. Bagi siapa? Bagi yang mau. Kira-kira mau nggak Bu keluarganya baiti jannati? Pak mau nggak Pak? Mau doang. Sholat. Udah belum? Alhamdulillah belum itu alhamdulillah. Jangan inilah kenapa? Kalau belum berarti ada niat mau melaksanakan. Bener enggak? Iya nggak apa-apa. Jadi kalau orang belum jangan digalakin, jangan musuhin. Iya. Apa tuh belum? Alhamdulillah. Ada niat, ada iman di dalam hati. Yang berat sholat. Nah itu yang berat gitu. Bener ya Bu ya. Jadi kalau suaminya belum jangan dimarahin Bu. Bisa kagak pulang seminggu. Adin rahimakumullah, apa yang pertama untuk mewujudkan keluarga yang baiti jannati, keluarga yang sakinah mawaddah, yang pertama apa? Yang pertama muasyarah bil ma'ruf. Apa? Sikap santun dan bijaksana. Baik suami maupun istri sikapnya kudu santun, kudu bijaksana. Apalagi suami sebagai kepala rumah tangga, bukan cuma santun, bukan cuma bijaksana, tapi tanggung jawab. Semuanya tanggung dong, jawabnya kagak. Adin rahimakumullah, merawat cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga ini bagaikan merawat sebuah tanaman. Betul ya Bu? Yang namanya tanaman pasti kudu dirawat, disiram, dikasih pupuk biar bagus. Ini banyak tanaman yang luar biasa indah nih. Ya, karena Allah senang kepada yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Suka yang indah, apalagi rumah tangga kita. Rumah tangga kita, jangan rumah tangga orang, kan orang-orang rumah tangga kita nih, Masya Allah. Bener gak Bu? Iya. Jadi merawat cinta kasih sayang dalam rumah tangga bagaikan merawat sebuah tanaman. Di mana rumah tangga kudu dirawat, dijaga, dilindungi apa? Agar tumbuh subur, makmur, indah. Dengan apa? Muasyarah bil ma'ruf. Sikap santun dan bijak. Baginda Rasulullah SAW ingat ke dalam sebuah hadis, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Tuh, jadi suami yang baik itu adalah suami yang baik kepada istri. Suami yang baik apa? Suami yang baik apa? Harus baik sama istri, tapi lebih baik kepada ibu yang lain. Astagfirullahaladzim. Jangan dibalik kata-katanya. Kalau sama orang aja baik, kalau sama orang lain aja sayang, berarti kalau sama istri harus lebih baik, lebih sayang. Itu yang cakep. Menurut ya? Sama istri baik, sayang. Tapi ibu lain lebih baik, lebih sayang. Jangan itu. Nauzubillahi min. Harus sayang kepada istri, kepada keluarga. Alhamdulillah nih semuanya mewakilin ya. Ada suami, ada istri, semuanya insya Allah saling melengkapi. Insya Allah. Yang kedua disingkat, untuk mewujudkan keluarga yang baiti jannati, apa yang kedua? Saling ingetin, saling menasehati dalam kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis. Nah itu apa bener ayatnya mah? Iya. Ya saling ingetin dalam kebaikan. Nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran. Nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Kudu sabar.
Bu, kudu sabar laki begitu sebenarnya. Ya Allah ya Karim, saling ingetin tuh ya Allah. Di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik suami maupun istri apa? Saling menasehati untuk menjalankan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya jika rumah tangga kita dibangun di atas Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dan metode para sahabat ini digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Apa artinya? Semoga Allah merahmati suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Kemudian ia membangunkan istrinya untuk bangun. Ketika istrinya enggan untuk bangun, kemudian ia percikan air ke wajahnya, dipercikan. Pak, saya belum. Allah karim. Iya, dipercikan bang, dikit doang. Ini mah aku. Hadirin rahimakumullah, ia percikan ke wajahnya. Kemudian istrinya bangun untuk melaksanakan sholat. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Kemudian ia bangunkan suaminya untuk bangun. Kemudian ia percikan ke wajahnya. Dah gantian dah saya juga. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah. Bu, kira-kira rumah tangga kita gitu nggak Bu ya? Pernah nggak ibu bangunin suaminya untuk sholat malam? Enggak. Pak, pernah nggak bapak ngebangunin istrinya tengah malam? Bangunin doang. Nggak dibangunin. Lagi ibu-ibu mengusang bangunin bapaknya, nggak usah. Bukan dimarahin, biasa kalau bapak-bapak nggak bangun sendiri. Apaan yang bangun? Apaan yang bangun ini? Iya Allah ya Karim, bangun kita tengah malam ngapain? Sholat tahajud, suaminya bangunin istrinya, ayo mah kita sholat tahajud. Itu. Karena dengan keluarga yang sering sholat tahajud, insya Allah keluarganya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua sering doain anaknya biar soleh dan soleh. Nah itu pas malam tahajud. Kalau kita pengen punya anak, pengen punya keturunan soleh dan soleha, orang tuanya kudu soleh dan soleha. Bener Bu? Iya tuh, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, disingkat yang ketiga apa? Untuk mewujudkan daripada keluarga baiti jannati. Yang keberapa Pak Kara? Yang ketiga. Udah mau ke 5 ya habis sudah. Apa yang ketiga? Mendahulukan, mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. Ini yang lagi rame-rame. Kenapa perpecahan bisa terjadi, perselisihan bisa terjadi, perceraian bisa terjadi? Karena banyak menuntut hak. Padahal agama Islam mengajarkan apa? Mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam rumah tangga ini baik suami maupun istri pasti memiliki kewajiban. Benar ya? Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Ada hak suami, ada hak istri. Saling sinergi, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain. Masya Allah. Iya. Jika kita ingin rumah tangga kita baiti jannati, maka apa? Mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Alangkah indahnya rumah tangga jika suami istri mau mengalah. Kalau kita ingin rumah tangganya rukun, kalau kita ingin rumah tangganya terus, maksudnya ngerti nggak terus? Sampai langgeng, bahkan sampai apa?
ajak menjemput sampai Allah memanggil kita. Masya Allah. Apa? Saling mengalah, mengaku salah. Maaf, yang nama rumah tangga suami istri pasti berbeda dan banyak berbeda. Ini yang patut ini saat ini nih, jujur. Iya tuh. Kalau suami istri merasa paling benar, istri benar, suami benar, semuanya mengaku benar, udah kagak ada yang benar. Iya. Tapi kalau istri mengaku salah, suami mengaku salah, insya Allah dua-duanya merasa salah, insya Allah itu rumah tangga akur, rumah tangga rukun, nggak salah semua ini. Kenapa saling ngaku salah? Oh iya ya, saya salah. Oh iya ya, udah kita maafkan aja. Gitu. Kalau dua-duanya ngaku benar, udah kagak ada yang benar, lo kagak ketemu tuh. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, berat rumah tangga. Nggak gampang, tetapi bukan berarti nggak bisa. Apa maksudnya? Sering komunikasi, sering ngomong, jangan diem-dieman. Nggak lucu. Dalam rumah tangga sering diem-dieman, nggak ngomong. Ini rumah tangga nggak harus ngomong. Iya, ini puasa ngomong namanya ya. Allah Karim. Dia mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Yang keempat, jika kita memang benar-benar mau mewujudkan keluarga baiti jannati, apa yang keempat? Yang keempat adalah saling menutupi kekurangan pasangan masing-masing. Saling menutupi kekurangan baik suami maupun. Bu, boleh nanya nggak Bu? Ibu-ibu serius apa ngantuk? Apa merem? Apa kecamatan? Boleh katanya merem. Setiap suami pasti memiliki kekurangan, bener nggak Bu? Kan perempuan nggak pernah salah. Kekurangan bagus. Perempuan nggak pernah salah. Iya, kalau yang nggak bagus kurang mulu. Iya, yang nggak bagus gitu. Begitupun sebaliknya. Suami istri memiliki kekurangan, bener Pak? Nggak mau. Nggak mau. Perempuan tidak pernah salah. Tuh, ternyata kalau suami maunya nggak kurang, nambah terus. Apa yang nambah? Bini. Oh bini. Iya benar sih ya Allah ya kali. Legit sih Ustaz. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf Bu. Biasanya kekurangan-kekurangan ini sangat mungkin dapat diketahui kapan? Ketika udah rumah tangga, benar. Ketika sudah menikah, coba ingat-ingat dulu waktu zaman ketemuan bagaimana, tuh. Zaman taruhan bagaimana, ketemunya pakaiannya bagus rapi, rambutnya disisirin pakai minyak nyong-nyong, minyak. Iya, bahkan nada bicara juga diatur. Ini begini kayak kira-kira. Pada senyum-senyum begini. Lagi ngerasa. Iya ya Allah ya Karim. Begitu. Iya Allahu Akbar. Jadi apa? Yang namanya rumah tangga kita benar-benar apa? Saling menutupi kekurangan baik suami maupun istri. Mohon maaf Bu, mohon maaf nih, kan udah ketawanya pada sumber tangga nih ya. Ada nggak Bu kalau itu dulu suka ngorok Bu? Ya Allah, nggak ada. Alhamdulillah. Iya, di sini memang nggak ada. Di sini memang ada yang Iya, ya Allah ya Karim. Yang ngorok mana dengar? Ya. Ya Allah, bini saya ngorok dari sore sampai pagi kagak bisa tidur gitu. Enggak ya saja. Alhamdulillah. Gila ini ngorok udah bener suara habis tetangga kedengeran. Oh pakai earphone kali. Lihat senyumnya lakinya. Iya nggak apa-apa, senyum bahagia. Beliau insya Allah besok berangkat ke tanah suci. Beliau insya Allah besok kira ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah. Umrahnya makbul mabrur alhamdulillah. Amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah. Bu boleh nanya nggak Bu?
Ibunya Vladimir Sariawan ya. Tunjuk aja Tat. Boleh. Mohon maaf Bu, ada nggak suami ibu kalau habis mandi ya? Mandi kan ya Bu ya? Pakai anduknya taruh di atas kasur ada nggak? Ada. Kagak ada di sini mah. Lagian malu banyak orang nggak baik lagi gitu. Jangan Bu, udah kagak ada ini mah gitu. Kayak depan kamar mandi. Iya ya Allah, suami saya itu kalau mandi naruh anduk di kasur Bu. Iya padahal kan kasur bukan tempat anduk. Sabar ya Bu, kalau punya suaminya begitu. Insya Allah sabarnya Ibu, ikhlasnya Ibu jadi apa? Jadi ladang pahala buat Ibu. Padahal yang namanya anduk naruhnya di jemuran. Ngapri kasur lagi sih. Ada rahimahullah terakhir jangan tahu mulas. Yang terakhir untuk mewujudkan keluarga baiti jannati apa yang terakhir? Saling tolong menolong. Baik suami maupun istri saling tolong menolong. Suami menolong istri, istri menolong suami, saling menolong, saling membantu, saling melengkapi. Jangan sampai nih suami enggak menolong istrinya. Ingat waktu dulu masih ketemuan jatuh, yang jatuh hati-hati yang gitu ya. Ini pas rumah tangga mau dia jatuh kayaknya. Matanya kemana gitu. Ya semua begitu kan ya. Insya Allah enggak ya Bu. Insya Allah rumah tangga kita baiti jannati. Sampai seterusnya keturunan kita juga baiti jannati. Amin ya Rabbal. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Apa bu artinya? Pokoknya begitu dah artinya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi yang menolong kebaikan boleh, pokoknya apa aja kebaikan boleh. Ya, jangan minta tolong apa di dompet orang susah diambil, jangan gitu. Itu bukan kebaikan, bukan takwa. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doain suaminya. Sama. Ayah juga doain istrinya. Kata istri apa? Ya Allah, jadikanlah suami saya soleh. Suami yang bisa membina rumah tangga. Suami yang menjadi imam. Suami yang bertanggung jawab, suami yang sayang sama keluarga, sayang sama istri maupun anaknya. Itu doain. Doain gak Bu? Lupa, kadang sering doain ahli kubur lagi. Padahal kita butuh doa. Sebelum kita ngedoain suami, kita dulu doain ini. Kita dulu doain. Baru doain suami, baru doain anak, doain orang tua kandung, doain orang tua mertua. Pernah begitu? Tahu ya gitu. Doain diri kita doain, ruh kita doain. Karena kita butuh doa. Tuh, karena kita kan pengennya ngarepin doa orang lain dulu ya. Orang lain belum tentu doain kita. Kita doain diri kita. Itu. Ya Allah, sebut nama kita. Ya Allah, jadikanlah sebut nama kita. Ya Allah, saya jadikanlah, kalau suami, jadikanlah saya suami yang soleh, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi imam bagi keluarga. Begitupun istri. Ya Allah, jadikanlah saya istri yang solehah, yang bisa membina rumah tangga, yang sayang kepada suami maupun anak. Insya Allah, suami yang baik, suami yang baik apa? Suami yang baik adalah suami yang bisa, yang mampu menutupi kekurangan maupun aib istrinya. Benar Bu? Begitupun sebaliknya, istri yang baik, istri yang bisa, yang mampu menutupi kekurangan atau aib suaminya. Insya Allah
kita saling melengkapi. Insya Allah sedikit yang saya sampaikan ada manfaat, ada hikmahnya. Yang salah pastinya dari Al-Fakir, dari Buya. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi katanya Ustaz Dumatullah, Ustaz nanti ada pertanyaan boleh nggak? Boleh, asal jangan susah-susah. Kalau susah paling PR gitu. Iya ya Allah ya Karim. Dan Allah ya kumatmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah telah kita dengarkan mau'izatul hasanah disampaikan oleh kita bersama. Insyaallah tausiah beliau bermanfaat bagi kita semua. Hadirin wal hadirat, kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Mau curhat. Atau mama. Ustaz, nanya Ustaz. Iya Bu. Apa baiti janati itu hanya untuk rumah tangga yang masih lengkap suami istri, Ustaz? Kalau bagaimana kalau misalkan suaminya sudah almarhum atau sudah pisah, menciptakan baiti janatinya itu gimana? Kumpulin aja pertanyaan. Ya, Ibu bertanya apakah dalam rumah tangga untuk membentuk mewujudkan baiti jannati itu harus lengkap rumah tangganya, ada suami, ada istri, ada anak. Bagaimana mohon maaf ketika ada sebagian dari saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, mohon maaf, apakah suami atau istri yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih baiti jannati? Tidak. Apa sih baiti jannati? Rumah tanggaku adalah surgaku. Yang paling penting tercipta ketenangan kita di dalam hati. Jadi yang namanya baiti jannati enggak harus lengkap. Kalau lengkap itu masuk nikmat yang luar biasa. Enggak lengkap pun alhamdulillah. Mohon maaf bagi yang suaminya telah dipanggil oleh Allah, masih ada anak yang harus kita rawat, yang harus kita asuh, yang harus kita besarkan, yang harus disekolahkan. Ini juga baiti jannati. Apa yang paling terbaik? Ketenangan kita di dalam hati. Menikmati hidup dengan apa? Dengan mengasuh anak-anak kita. Bagaimana suami yang sudah tiada? Kita doakan, kita bacakan pengukuran surah Fatihah. Kapan? Setiap sholat. Setiap sholat, bahkan syukur-syukur, bukan cuma sholat, tapi ziarah ke makamnya. Jadi ukuran rumah tangga baiti jannati bukan berarti rumahnya aja nih surgaku. Di rumah doang, ketika dua rumah udah kagak jannati lagi. Itu artinya apa? Rumah tangga baiti jannati ini akan tercipta baik di rumah tangga maupun keluar, tercipta ketenangan. Ada suami kita tenang, nyaman, enggak ada pun kita tenang. Kenapa? Ada Allah. Ada Allah. Kenapa kita bisa tenang, nyaman? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kita tenang. Dengan ingat Allah kita tenang. Biasanya kalau ingat, mohon maaf, atau suami yang meninggal itu enggak tenang. Kenapa? Yang ada keluar air mata. Kasihan. Ya, jika suaminya telah dipanggil Allah, jangan dinangisin. Kalau ingat, cepat-cepat bacain Al-Fatihah. Bagus kita infak atas nama beliau. Gitu. Jadi yang namanya baiti jannati, ketenangan kita di dalam hati, baik di dalam rumah maupun luar rumah. Ada suami kita tenang, enggak ada suami kita tenang. Kenapa? Karena rumah tangga kita bukan hanya suami atau istri, tapi apa? Rumah tangga kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya Allah, tenang. Begitu pun suami yang biasa ada istri nyuciin, yang biasanya ada istri mijitin, yang biasanya ada istri nyapin segala macam, nggak ada. Gelisah, wajar nggak? Wajar, itu manusiawi. Cepet-cepet kita ingat Allah. Dengan apa? Mau dengan sholat, mau dengan baca Quran. Yang penting hati kita tenang, hati kita nyaman, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu. Ya, jadi yang namanya baiti jannati enggak selalu
bahkan enggak meninggal dunia pun kadang suaminya enggak pulang selama sebulan, ada yang gitu ya, ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang kagak pulang. Saking baiti jannati itu baiti jannati dia doang berarti. Ya Allah ya kan. Iya Allah, yang begitu nggak boleh batil zaina utubillah ini. Yang penting ketenangan, kenyamanan kita dalam hati dan saling mendoakan satu sama lain. Yang paling penting, yang paling bagus yang namanya rumah tangga mas, suami ini jangan jauh-jauh, dekat-dekat. Ya Bu, kalau suaminya kerja jauh, jangan jauh-jauh. Nah kalau musim hujan bagaimana? Ya suami jalan ada batu berlindung, kagak lucu. Iya, nggak lucu. Iya, apa Ustaz bagaimana tuh? Hah? Bantal guling tidak mampu menghangatkan tubuhku. Insyaallah ya kan. Allah ya kan. Gitu Bu ya. Jadi yang namanya baitinya nanti tidak harus lengkap. Yang penting hati kita tenang, nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kejawab. Ya. Ada lagi? Yang mau ditanya? Doa biar cepat dapat jodoh katanya.